Halo, assalamualaikum. Eh, Kembali lagi di channel saya. Jadi ini masih berlanjut ternyata. Ternyata ini masih berlanjut. Eh, jadi kita di sini masih bahas yang dari sebelumnya. Nggak tahu kenapa para buzzer saya nggak ngerti ya. Tapi memang itu pekerjaan mereka sih. Ya, nggak untuk nambah dosa. Ya, nah, jadi nah ini dari mulai kemarin dari mulai mana sih? Oh ya, di sini ya. Nah, ini jadi ada satu orang kayak farmasis atau apa saya nggak terlalu ini. Mungkin dia dokter atau mungkin dia apoteker. Saya nggak kalau farmasis itu bahasa Indonesianya apoteker ya. Oh ya, apoteker. Eh, jadi dia bahas di sini ini berbeda case. Berita yang disampaikan di sini adalah tentang terapi farmakologis. Nah, dia kan bahas terapi farmakologis. Nah, oh iya berarti ini terapi. Ini sehingga pengobatan pasien yang sudah terkena SARS-CoV itu sehingga diperlukan obat atau kombinasi obat untuk menekan jumlah virus dalam tubuh yang menyebabkan infeksi. Memang benar pasien COVID telah sembuh tidak ada jaminan untuk tidak pernah kena lagi virus SARS-CoV itu. Di antaranya disebabkan pasien terpapar lagi sebelum imunitas atau kekebalan terbentuk sempurna atau sederhananya belum kebal sudah tertular lagi bla bla bla. Tapi ya kita garis bawahi bahwa ini adalah terapi farmakologis. Oke. Nah, terus kita langsung ke paragraf bagian akhir aja. Biar nggak terlalu panjang-panjang banget ini videonya. Jadi yang di bagian ini, kalau bisa lihat dia tulis terakhir tentang penemuan vaksin. Saat ini semua negara berlomba-lomba. Intinya bla bla ya. Di Indonesia, penelitian saat ini dilakukan oleh Eichmann bekerja sama Bio Farma. Ah iya, kalau nggak salah Bio Farma itu induknya Kalbe Farma, induknya Indo Farma, induknya pokoknya Bio Farma tuh BUMN gede, cuman dia nggak listing di Bursa Efek sih. Dia nggak listing di Bursa Efek Indonesia gitu. Anak perusahaannya justru yang listing gitu. Nah, di bawah pengawasan BPOM lah ya, pokoknya gitulah. Namun hal tersebut restricted access atau belum dirilis umum. Nah, ini yang sampai hari ini saya masih kurang ini kan lah ya. Seperti yang kita ketahui kalau semua hal dirilis secara umum respon masyarakat beragam apalagi jika terjadi perubahan-perubahan sehingga dikhawatirkan memunculkan image coba-coba masyarakat padahal dalam hal penelitian eksperimen yang bertanggung jawab itu biasa. Iya, kita semua kayaknya udah ini deh. Udah kayaknya udah kalau ngelewatin sekolah SD SMP SMA pasti ngerti lah kalau misalkan eksperimen mesti begitu kan gitu. Nah, yang jadi pembahasan berikutnya adalah eh, di Jerman, di Cina, di Beijing Cina, di Amerika terutama ya yang di berita-berita CNBC itu saya ngeliat kalau bagian ini nih bagian apa informasi-informasi itu memang dirilis secara umum gitu. Jadi letak salahnya itu apa gitu? Letak salahnya apa kita memang orang-orang kita yang salah atau bagaimana? Sedangkan ini yang bagian atas lihat sendiri nih. Sedangkan ini kan memang kita ini katanya temukan 5 obat kombinasi kan gitu. Temukan 5 obat kombinasi. Cuman terus kenapa gitu? Penelitian tentang vaksin itu sendiri oleh Eichmann itu dan Bio Farma itu seolah nggak ada kedengarannya gitu, nggak ada kemajuannya. eh Terus mau nungguin apa, nungguin dari luar ya memang wajar sih, maksud saya negara ini memang negara pengimpor gitu, negara importir kan, bukan bukan inovatif gitu ya. Oke lah. Nah, terus akhirnya, nah ini saya bilang di sini akhirnya ada yang berkualitas ketimbang buzzer yang coba buat saya soal anti BIN, BNPB, UNER, pemerintah. Ya, akhirnya ini ada yang berkualitas terus yang ini, tapi kita tetap bisa simpulkan kalau obat COVID itu vaksin dan obat yang dimaksud itu bukan obat tapi lebih kepada treatment. Nah, ini saya bahas ini. Terapi farmakologis, ini treatment. Nah, di sini ada lagi. Saya tahu itu bukan nama aslinya si Arif Yudianto. Tapi jujur saya mau bilang aja saya terima kasih sama dia.
Saya terima kasih sama orang yang di belakangnya, yang di belakang keyboard warrior itu, buzzer atau terserah lah atau siapapun itu. Saya mau bilang terima kasih banyak. Dia udah mau ngatain saya, dia udah mau ngambil bala kesialan saya yang mungkin akan datang dalam hidup saya. Dia udah mau ngambil gitu loh, dia udah mau berkorban untuk saya. Enggak sih. Ya intinya begitulah, dia udah dia ngatain gitu ya. Kalian ngerti lah yang namanya yang maha membalas pasti ada kan. Nah berarti saat dia ngatain saya, eh, ada dari saya, ada kesialan-kesialan saya, bala kesialan karma itu jadi dia yang nanggung. Terima kasih banyak siapapun yang orang yang ada di belakang Arif Yudianto, yang ada di belakang nama ini. Makanya saya doakan Anda sehat selalu gitu. Aduh. Nah, terus ini ada lagi yang 9 jam lalu. Ini kayaknya masih panjang, ini kayaknya bakal panjang banget ya kalau saya iniin, saya bisa panen terus ini soalnya nih. Kayaknya seru juga ya kalau saya panen di sini. Panen ini ya apa, bukan panen sih, ngebuang bala bala sial itu, ngebuangnya di sini aja gitu kayaknya ya. Ya, nah terus dia tulis di sini, sebenarnya jika dia hanya sejenis flu, sekali lagi sejenis flu meski berat, maka vaksin mungkin tidak butuh, tapi obat penahannya saja kita butuhkan untuk saat ini. Tapi bila COVID tidak sekedar flu, maka manusia memang butuh vaksin. Ya, mungkin dalam hal itu dulu ya, maksudnya saat zamannya flu Spanyol ya orang mati gitu loh, flu Spanyol. Kalau sekarang kan orang kena flu biasa ya udah orang paling pilek kan gitu. Nah, saya ini kayaknya saya nggak ngerti kok, orang-orang ini banyak banget ya. Orang-orang ini banyak banget ya, cuman biarin aja sih. Masalahnya adalah untuk ngeganti nama itu gampang banget bener. Di Google Plus itu gampang banget itu untuk ngeganti nama. Jadi ya saya ketawa ketiwi aja, mungkin bisa aja ini yang di sini sama yang di sini itu udah beda orang, udah bisa. Nah, pertama judul udah obat, kenapa lu alihkan ke vaksin? Emang siapa yang mau alihkan ke vaksin? Kita kan memang bahas itu udah di luar topik lah. Virus obatnya ya vaksin. Virus obatnya ya vaksin. Obat itu penyembuh. Itu bukan obat telan. Vaksin tuh nggak mesti, obat itu nggak mesti yang ditelan gitu kayak obat warung, enggak. Dan vaksin itu dalam ilmu farmakologis dan bio farmasi lah segala macam itu, dan virologi itu, vaksin itu nggak mesti kayak gambar orang disuntik ya. Vaksin itu nggak mesti begitu. Cara masukin vaksin ke tubuh itu ada beberapa banyak sih kalau setahu saya. Cuman yang paling sering ya jelas ya karena lewat darah kan, udah disuntik gitu kan. Nah, terus dia bilang itu udah di luar topik. Apa hubungannya? Obatnya virus ya vaksin. Pertama kata-kata kenapa nggak vaksin, lu jelas obat gitu, gini gitu bla bla, apaan sih, gimana sih? Dia ngomong apa sih? Berarti lu lebih pintar hal apa, omong doang. Lah kok gitu? Dia ini gimana sih ini bahasa Indonesianya? Ini bahasa Indonesianya gimana gitu ya. Nah, terus bilang ada tim buat cari berita siapa yang nggak ngakak. Ini pandemi, bro. Inti lo tolol gitu. Nggak ngakak. Ini gimana sih, dia lulus kelas bahasa Indonesia nggak sih? Kita cari solusi yang ketemu obat sesuai judul, bukan orang yang nggak cari vaksin. Gimana sih ini ngomongnya?
Kita cari solusi yang ketemu obat sesuai judul. Terus bukannya orang nggak cari vaksin, jadi yang ketemu obat bersyukur lu nggak ada tindakan. Terus nggak ada orang menghina atau gimana, biarkan orang menilai kamu cara pendapat lu. Obat udah ketemu dikatain lucu, itu awal kegoblokan lu. Obat udah ketemu dikatakan lucu. Obat virus untuk blokade patogennya itu vaksin untuk memblokade patogen yang menyebabkan infeksi itu, untuk memblokade kerjanya si virus itu vaksin. Ini orang kalau kelihatan sih di sini dia dari sini, dan bahasa yang di mana ya? Sebentar. Bahasa yang dia di sini tuh, dia kelihatannya ini udah orang yang beda gitu. Karena Google Plus itu gampang banget gonta-ganti nama. Nah, oke, kita ngebahas yang agak serius dulu nih ya, yang agak ini. Saya tulis di sini, jadi apa kemungkinan kita bisa menghasilkan herd immunitas dengan obat racikan ini ya? Karena pada kasus seperti Ebola dulu ada beberapa orang yang akhirnya survive walau hanya dengan obat-obatan seadanya kan gitu. Iya, jadi saya cuma mau ngomong di sini di kasus Ebola yang waktu itu, yang di katanya yang di Cina juga kena, di Afrika kena. Di sana itu jadi emang ada beberapa orang survive gitu, tapi permasalahannya begini. Ini ibarat virus itu pisau gitu ya, ibarat virus itu pisau. Nah, obat itu cuma ibaratnya ya obat merah gitu, atau ya obat merah lah. Pisau itu buat nyayat. Nah, pisau itu buat nyayat. Pisau itu virus itu ibaratnya nyayat lah ya, infeksi kan gitu ya. Nah, pisau itu nyayat, nah terus ditempelin obat. Permasalahannya adalah virus itu, pisau itu juga terus menyayat kita gitu, terus-terusan menyayat kita, nggak berhenti itu nggak berhenti. Virus itu menyayat kita udah misalkan di tahap maksud saya lewat stadium 2 gitu kan, udah mulai agak parah, ngedrop malah semakin parah gitu kan. Nah, sedangkan obat yang di berita ini itu ya sekedar ini aja, sekedar apa namanya, sekedar kayak obat merah atau kunyit, atau buat obat tempel, atau buat obat itu, virus itu nggak berhenti gitu untuk nyakitin. Sedangkan vaksin itu ibaratnya menumpulkan pisau itu dan melapisi kulit kita lah, ibaratnya gitulah. Itu analogi ya, itu analogi virologi lah ya, analogi dari virologi seperti itu. Jadi saya yang anehnya, obat ya dalam pikiran mereka tuh ya, dalam pikiran mereka ini para buzzer ini ya, padahal dari Senin sampai Minggu mungkin ya, dari Senin sampai Jumat kayaknya sih, saya nggak tahu, kayak mereka kerja dari 6 hari seminggu ya, atau bagaimana gitu. Mereka tuh ketemu berita terus gitu, mereka punya internet juga. Seharusnya secara teknis, secara teori itu mereka ya dapat lah pemahaman itu kan, ilmu walaupun mereka bukan memang sekolahnya di sana gitu kan, bukan sekolah, nggak harus sekolah kedokteran kan untuk bisa punya wawasan kan gitu. Nah, ya udah, jadi dia ngomongnya panjang sih. Nih lihat nih, panjang kan. Cuman dia kayak nggak, apa ini, dia ngomong apa sih? Dia cuma pengen ngatain gitu. Ini orang cuma pengen ngatain.
Tapi saya jujur aja saya bersyukur loh, bener bersyukur. Makanya saya bilang terima kasih sudah mau ambil bala sial saya. Saya doakan Anda sehat-sehat saja, amin. Karena yang ngambil bala sial saya ya, ya susah juga sih ngomongnya. Ya udah, saya kayaknya bakal terus sih. Terus kalau di sini mereka udah nggak bales, saya pindah ke ini lagi, pindah ke berita baru lagi, pancing pancing buzzernya, nah, baru kasih balanya, kasih bala saya ini. Eh, Seru juga sih. Jadi saya terima kasih banyak pada orang yang di belakang Ricky siapapun ini. Terima kasih banyak. Udah mau ini, udah mau ambil bala sial saya, siapapun yang di belakang dia. Dengan begitu ya saya jadi jujur aja merasa lebih lega gitu jalanin hidup ini. Ya terima kasih aja sih. Apalagi ya, apalagi ya. Udah sih, udah 16 menit ya. Wah lumayan juga sih. Eh, Ya sekian, terima kasih. Wassalam.